pagi adik-adik. Kakak berharap adik-adik tetap sehat selalu ya. Nah adik-adik, situasi pandemi sekarang ini semakin menakutkan. Tetapi adik-adik harus ingat, tetap jaga prokes kesehatan ya. Adik-adik harus tetap menggunakan masker dimanapun adik-adik berada, atau adik-adik keluar rumah tetap menggunakan masker. Adik-adik harus jaga jarak, adik-adik harus hindari kerumunan. Adik-adik juga sering-sering cuci tangan agar kita tetap sehat. Nah, minggu pagi ini kita akan memuji Tuhan dan mengangkat satu pujian yang berkisahkan tentang kasih Tuhan. Inilah lagunya, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, dengan tetap berdiri, mari kita satukan hati, kita naikkan doa kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk hari baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami pagi ini, dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan, melalui ibadah ini, kami boleh bersyukur kehadirat Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh menerima firman yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Pagi ini kita akan belajar tentang kekuatan cinta. Waduh, hari ini kita mau ngomong tentang cinta kasih. Tetapi cinta kasih secara luas ya adik-adik, cinta kepada Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita mencintai Allah. Dan kita juga mau belajar bagaimana kita memberikan bukti bahwa kita benar-benar mencintai Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mematuhi segala perintah-perintahnya. Nah, siapa adik-adik di sini yang mencintai Allah? Kakak juga mencintai Allah. Kita akan angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita, apakah hati kita benar-benar mencintai Tuhan. Yuk, mari kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Wah, lagi asik ya pada liburan semua. Wah, ternyata nggak asik kak, liburannya di rumah aja. Gak apa-apa ya, yang penting sekarang adik-adik dan keluarga semua dalam kondisi sehat, bisa berkumpul dalam satu rumah. Walaupun sekarang lagi pandemi, gak bisa kemana-mana, tapi adik-adik tetap dapat bersyukur, puji Tuhan dapat menikmati liburannya walaupun di rumah saja. Sebelumnya kakak mau ucapkan selamat ya adik-adik telah menyelesaikan pelajaran sekolah tahun ajaran 2020-2021 dengan baik. Bagaimana hasilnya? Apakah adik-adik sudah puas dengan hasil yang didapat? Nah, bagi yang sudah puas, nah, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik ya. Tetap dijaga supaya tidak turun nilainya. Tetap jaga supaya bagaimana bisa lebih baik lagi. Dan yang belum puas, tidak apa-apa. Masih ada kesempatan. Ya, nanti tahun depan, tahun ajaran baru, adik-adik semangat lagi. Pasti bisa. Ya, melenting lebih tinggi gitu kata anaknya Karyana ya. Nah, adik-adik, saat ini kondisi Indonesia dan juga dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, seperti yang kita tahu, pandemi Covid mulai meningkat lagi. Ya, yang tadi kemarin sudah mulai turun karena banyak hal, sekarang mulai meningkat lagi. Adik-adik tetap harus jaga ya kesehatan dengan tidur yang teratur, makan yang baik, yang sehat, olahraga juga walaupun di rumah saja gitu ya, dan tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Oke, adik-adik, pernahkah adik-adik mencari tahu apa sih arti hidup kita ini? Atau bagaimana ya cara kita menikmati kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan ini? Wah, pemikirannya berat banget sih kak. Ya, berat banget. Tapi ini penting untuk kita ketahui ya, mengapa kita hadir. Tuhan memberikan kita kehidupan di dunia ini. Dan kita harus tahu bagaimana kita harus hidup. Jangan sampai salah pilih. Hari ini kita akan mempelajari 2 kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah
dan juga kitab Kidung Agung yang mempelajari dengan sangat dalam arti dari kehidupan. Tapi sebelumnya, yuk adik-adik kita berdoa dulu, kita memohon pimpinan Tuhan agar kita dapat menerima dengan baik kabar baik dan sukacita dari Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami ingin tahu lebih dalam tentang rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu ini supaya kami mengerti akan firman-Mu. Berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami, boleh kami mengerti dengan baik dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kakak punya seperti ini gambar ya, ada hati. Nah, hati gede banget ya. Di dalam hati ini kita bayangkan ada hal-hal apa saja yang kita cintai. Kita taruh nih dalam hati ini ya. Coba kita lihat nanti di gambarnya. Ada apa yang kita anggap penting sekali dalam dunia ini atau dalam kehidupan ini. Coba adik-adik pikirkan. Apa ya yang penting bagi saya di hidup ini? Wah, saya penting Kak, makan. Oh, buat saya yang paling saya cintai itu mama dan papa saya. Ada yang bilang, yang paling saya penting itu Kak, kalau pelajaran saya bagus. Nah, ada juga yang mungkin berpikir, yang penting itu kekayaan Kak, kalau buat orang hidup. Atau juga pendidikan yang tinggi, itu yang penting. Karena nanti bisa jadi dokter atau jadi insinyur, tukang insinyur gitu ya. Nah, kemudian bisa dapat uang banyak, punya kemewahan, bisa hidup enak Kak, gitu. Itukah yang penting? Nah, mari kita coba list ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kita masukkan semuanya dalam hati kita. Inilah yang mungkin saat ini orang-orang dunia menganggap ini paling penting. Tapi apakah sebenarnya seperti itu makna kehidupan? Gitu ya. Mungkin masih akan ada lagi, banyak lagi ya dibandingkan yang cuma ini, keinginan atau kecintaan kita, tapi coba dengar apa yang menjadi pemikiran oleh sang guru dalam kitab Pengkhotbah. Teman kita akan memimpin kita dalam membaca penggalan ayat Alkitab dalam kitab Pengkhotbah. Silakan. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1-3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Pembacaan Alkitab kedua terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Apa yang tadi kita baca dari awal kitab Pengkhotbah? Wah, keras banget ya kata-katanya. Seperti skeptik sekali katanya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berjerih payah di bawah matahari? Karena semuanya adalah sia-sia. Wah, di kitab Pengkhotbah ini kata sia-sia diulang berkali-kali. Seperti nggak ada gunanya kita hidup ini. Berusaha setengah mati di bawah matahari, artinya di dunia ini ya, kita tuh berjerih lelah seperti tidak ada gunanya. Toh kita nanti akan mati. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang yang sangat bijaksana, gitu ya.
seorang pemimpin yang bijaksana di Israel pada suatu waktu antara saat Salomo menjadi raja dan saat pembuangan Babel. Beberapa orang berpikir bahwa Salomo lah yang menulis kitab Pengkhotbah ini. Namun juga ada yang berpendapat lain, ya, bukan Salomo kata mereka, tapi kita tidak dapat membuktikan itu. Tapi yang pasti, yang menulis kitab Pengkhotbah ini adalah seorang yang sangat-sangat bijaksana, karena dia sangat dalam sekali menelaah ya tentang kehidupan. Kitab Pengkhotbah mencoba mencari tahu makna hidup yang sesungguhnya. Dan apa itu kebahagiaan sejati? Apakah dengan kekayaan yang berlimpah maka kita akan bahagia, gitu ya? Atau apakah dengan pendidikan yang sangat tinggi maka kita akan berbahagia? Gitu. Menariknya kitab ini menuangkan ide-idenya melalui cara dan nada yang seperti pesimis gitu ya tentang kehidupan. Yang terkadang membuat orang lain itu apa sih gunanya hidup? Wong nanti juga semuanya adalah sia-sia. Kita cari uang banyak juga nanti ketika sudah meninggal juga nggak dibawa gitu. Nah, terus kalau kita mau pendidikan tinggi-tinggi juga sekolah dokter tinggi-tinggi, sekarang juga ilmunya udah baru lagi. Contohnya COVID, ternyata belum ditemukan juga obatnya. Jadi apa yang dipelajari dulu apakah sia-sia? Oke. Dalam bahasa Ibrani, kata sia-sia itu yang digunakan istilahnya adalah hevel. Hevel itu berarti nafas atau hembusan angin atau uap. Ya, adik-adik tahu ya, uap itu merupakan materi yang tidak mampu bertahan lama. Dan ia akan segera sirna. Uap juga materi yang tampaknya atau dapat dilihat namun tidak dapat dipegang. Tidak dapat dijamah. Kita tidak dapat ya menjamah uap. Wah, hilang gitu ya. Begitu juga kehidupan. Layaknya hevel. Tidak ada yang kekal. Orang kaya bisa bangkrut. Orang yang juara sepak bola jagoan suatu saat juga akan tua dan tenaganya juga akan berkurang, digantikan dengan juara-juara lagi yang baru yang masih muda. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang pasti, tidak jelas. Ya, pandemi ini mengajarkan banyak hal bahwa gak jelas kapan selesainya ini. Ya, manusia boleh punya banyak ilmu tentang kedokteran, canggih-canggih ya sekarang. Tapi sampai kapan pandemi akan selesai? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang jelas dalam kehidupan ini. Ya, begitulah layaknya hevel. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang jelas. Nah, Pengkhotbah melihat bahwa tidak ada kebahagiaan yang sejati di dunia. Sekalipun orang telah berjuang atas hidupnya, mengejar cita-cita dan pengetahuan yang tinggi, namun hal itu pun tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati, sebab semuanya akan segera lenyap. Lah, gimana sih tadi Kak Riana bilang katanya semangat ya, tahun ajaran baru, harus semangat, kejar, melenting lebih tinggi. Nah, gimana sih Kak? Katanya. Iya, menurut Pengkhotbah, kematian adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh seluruh makhluk. Semuanya akan mengalami kematian, baik ia kaya, baik ia pintar maupun bodoh, kaya ataupun miskin, semuanya rata. Suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Ya, baik orang baik juga orang jahat juga. Tidak ada kalau orang yang baik gitu ya, nggak akan mati-mati, nggak juga. Pada saatnya kita semua akan berpulang kembali kepada pencipta kita, gitu ya. Segala pencapaian kita tidak akan kita bawa dalam kematian, termasuk tadi dengan nilai-nilai yang bagus pun tidak akan kita bawa dalam kematian. Tanda hevel yang selanjutnya adalah ketidakpastian.
tidak satupun manusia dapat membaca jalan hidupnya sehingga kita harus menyadari bahwa kita hidup di luar kendali kita. Ya, yang memegang kendali atas hidup kita adalah Tuhan. Jadi kita tidak dapat mengendalikan hidup kita. Sekalipun manusia yang melakukan yang baik dalam hidupnya, semua di planning ya, dari awal sekolah harus gimana gitu ya, misalnya adik-adik harus les apa aja supaya bisa masuk ke sekolah favorit, semua diatur. Tapi masa depan tidak ada yang tahu, tidak jelas. Bahkan sekarang adik-adik harus diwisuda dan secara online gitu ya, tidak bertemu dengan bapak ibu gurunya, bahkan itu juga tidak bisa kita prediksi ya waktu dulu ya. Wah, nanti saya wisudanya online. Oh, nggak ada yang bisa prediksi seperti itu. Tidak ada kejelasan. Maka dunia tidak akan menjamin memberikan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang ada adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara. Adik-adik kapan bahagia? Oh, kalau saya lagi main game, Kak, oh bahagia banget. Bisa seharian main game nih, liburan ya. Bisa seharian main game misalnya. Itu bahagia banget. Apakah itu kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang sifatnya sementara? Nah, sementara ya, adik-adik tahu. Ya, bisa saja justru terpuruk kita oleh kondisi bahwa sebenarnya kita ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita ini sebenarnya mengejar kebahagiaan yang tidak kekal. Namun bukan berarti kita tidak perlu lagi berusaha dalam hidup. Buat apa, Kak? Kalau memang toh semuanya nanti mati nggak dibawa gitu ya, sia-sia aja. Buat apa kita berusaha keras dalam hidup ini? Kakak harus bekerja, mama sepapa saya harus bekerja, saya harus mengejar nilai yang bagus supaya naik kelas. Buat apa? Toh nanti nggak dibawa mati juga rapotnya. Nah, bukan begitu ya. Pengkhotbah mengakui menjadi orang yang berhikmat lebih baik daripada menjadi orang yang bodoh. Ia juga mengajak kita untuk menghargai hidup sebagai karunia Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mau hidup sebagai orang bodoh. Akan tetapi, kita belajar untuk menyadari bagaimana menggantungkan kebahagiaan kepada dunia adalah hal yang sia-sia. Yang betul adalah keberhasilan di dunia ini tidak ada yang kekal gitu ya. Sebab segala sesuatunya itu bersifat fana dan tidak pasti. Apabila kita gagal, kemungkinan sekali kita akan menangis dan semakin terpuruk. Namun apabila kebahagiaan yang digantungkan kepada Allah, maka pada situasi apa saja yang kita hadapi tentu kita akan lebih mudah menerima. Jadi adik-adik, ketika kita mencari kebahagiaan yang semu dengan menggantungkan kebahagiaan pada dunia ini, ketika kita jatuh, maka kita akan terpuruk. Kita akan sedih sekali dan terpuruk. Karena kita menggantungkan hanya pada kekuatan kita atau pada dunia ini. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, dan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita tahu bahwa dalam situasi apa saja Tuhan akan beserta dengan kita, dan kita akan lebih mudah menerima ketika kita menjalani hidup ini kok ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk kita. Oleh sebab itu, pengkhotbah mengatakan bahwa adalah lebih berguna kita untuk hidup takut akan Allah. Segala perbuatan baik tentu berharga di mata Allah. Hidup itu hanya sementara. Sebab manusia pada dasarnya nanti semua akan mati. Tidak ada pilihan bagi bahwa kalau saya baik saya tidak akan mati. Tidak. Semua akan mati. Maka selagi kita hidup, marilah kita melakukan kewajiban kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar ya, di Amsal itu banyak sekali
ajaran-ajaran untuk anak-anak muda supaya bagaimana hidup menurut perintah Tuhan. Kehidupan benar-benar berarti dengan Allah sebagai pusatnya. Jangan salah ya, kalau Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka semua kehidupan kita ini akan menjadi berarti. Bahkan ketika ada masalah dan ada hal-hal yang tidak kita mengerti, kita dapat bersandar pada kebaikan dan keadilan Allah. Kitab Pengkhotbah memberitahu kita bahwa Allah lah yang mengendalikan. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir ya. Ini pandemi gimana Kak, nggak selesai-selesai. Tenang, jangan khawatir. Allah lah yang mengendalikan. Allah punya maksud rencana untuk semua ini. Mengapa ini diizinkan terjadi? Mungkin kita nanti akan mengerti ketika tiba pada waktunya. Oh, ternyata begitu ya Kak ya. Ya, Kak Riana sudah mengalami banyak hal. Dari awal karir sampai sekarang ya, bagaimana penyertaan Allah, jatuh bangunnya tuh benar-benar dirasakan. Kalau Kak Riana mengandalkan pada kekuatan diri sendiri, wah bisa stres kali ya adik-adik ya. Tapi ketika kita tahu bahwa Allah punya rencana dalam hidup saya, ketika saat ini mungkin tidak dipenuhi keinginan saya, atau kenapa kok tiba-tiba nilai saya jelek, atau kenapa kok tiba-tiba karir saya nggak jalan, ternyata Tuhan punya rencana. Ketika pada waktunya, wah indah banget rasanya ya. Makanya selalu carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, Tuhan berkata, kapan ya kalian itu harus mengingat Dia? Kapan kita harus mengingat Tuhan? Apakah nanti pada saat kita sudah dewasa, sudah mau mendekati kematian baru kita ingat Tuhan? Kematian sendiri tidak tahu ya kapan kita akan mati. Bukan berarti tua itu terus langsung yang pasti mati duluan, tidak ya. Adik-adik tahu pandemi saat ini banyak orang muda juga tidak bisa mengatasinya dengan baik sehingga harus meninggal. Tapi kembali, kalian harus mengingat Allah, atau kita harus mengingat Tuhan itu kapan? Ya, betul, saat ini, pada masa muda kalian. Ya, jangan sampai menunggu nanti ketika kita sudah semakin tua. Dan kita semakin tua, semakin banyak masalah. Ketika kita masih muda, kita dapat mengeksplor, mempelajari, mencari tahu tentang kehendak Allah dalam hidup kita, lebih erat dengan Tuhan. Jadi ketika kita memasuki masa dewasa, memasuki masa yang lebih tua, kita bisa lebih kuat karena kita tahu kita punya pegangan yang kekal, yaitu kasih Tuhan pada kita. Nah, adik-adik, Pengkhotbah mendorong umat Allah untuk bersandar pada kedaulatan, kebaikan, dan keadilan Allah. Maka ketika segala sesuatunya gelap dan sukar, dan bersyukur selalu setiap musim kehidupan. Jadi tidak hanya pada saat kita senang aja kita bersyukur, bahkan kita bisa bersyukur pada saat kita mengalami kesulitan. Ya, ingat ya adik-adik, mengingat Allah pada masa muda, dimulai pada masa muda adalah hal yang sangat penting. Karena nanti ketika adik-adik sudah menjelang dewasa, adik-adik sudah tidak punya banyak waktu, adik-adik lebih memprioritaskan dunia ini daripada Tuhan. Jadi mulailah dari muda, mulailah belajar untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan akan sangat senang sekali ketika adik-adik mulai mencari tahu, Tuhan gimana ya supaya dekat sama Tuhan itu? Apakah berdoa aja cukup? Atau saya harus berdoanya setiap hari? Atau saya harus baca firman? Atau saya harus berbagi dengan sesama? Atau apa ya Tuhan? Gimana ya berkomunikasi dengan Tuhan? Cobalah ya adik-adik mulai perbanyak
berkomunikasi dengan Tuhan, baik melalui firman-Nya, baca firman-Nya, mendengarkan khotbah, ya, kemudian bernyanyi memuji Tuhan, kemudian berdoa, selalu jangan lupa beribadah dalam setiap apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Oke, berikutnya, kehidupan itu sebenarnya bukan sia-sia. Ya, setelah kita mempelajari kitab Pengkhotbah, ternyata kehidupan itu bukan berarti sia-sia. Kehidupan itu penuh arti bagi mereka yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat mereka. Karena Ia telah mengampuni dosa-dosa kita dan memampukan kita setiap hari untuk bertumbuh dan memandang serta menjalani kehidupan menurut cara Allah. Ya, jangan hidup menurut cara kita, tapi menurut cara Allah. Oke? Adik-adik sudah mulai mengerti ya bahwa sebenarnya hidup kita ini, kalau orang manusia melihat, itu bakalan sia-sia deh. Ya, percuma sekolah pintar-pintar toh nanti juga mati. Tapi ketika kita melihat bahwa bagaimana ya Allah melihat cara hidup saya ini melalui cara pandang Allah, maka kita akan tahu bahwa oh, ternyata saya diminta untuk mendapatkan nilai baik adalah tujuannya supaya bisa berguna bagi sesama, memanfaatkan ilmu saya bagi kesejahteraan umat semuanya, membagi kasih Tuhan bagi sesama yang lain. Kalau saya jadi dokter, saya bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang yang lain. Dan ketika itu adik-adik dapatkan, adik-adik akan merasa hidup itu lebih berarti. Oke, dari kitab Kidung Agung, kita juga belajar hari ini bahwa kitab Kidung Agung itu tentang karunia Allah dalam pernikahan, gitu ya. Dalam pernikahan digambarkan tentang kisah cinta antara sepasang suami istri. Dan ketika kita sudah bicara tentang cinta, artinya melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Kitab Kidung Agung ini juga menyebutkan bahwa Allah itu mencintai kita juga seperti itu, dan kita juga mencintai Allah itu juga bagaimana sebagai hubungan seperti suami istri yang akan rela melakukan apapun supaya Allah itu senang, mencintai Allah dengan melakukan perintah-perintahnya. Cinta itu merupakan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi manusia. Cinta membuat orang lain rela mengorbankan apa saja untuk orang yang dicintai. Begitu juga ketika cinta menjadi dasar hubungan kita dengan Allah. Orang yang mencintai Allah tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan rasa cintanya melalui laku hidup yang baik, sikap-sikap yang mencerminkan rasa takut akan Allah. Seperti percakapan antara pria dan wanita dalam kitab Kidung Agung yang saling merindukan, maka rasa cinta kepada Allah juga akan membawa kita dalam kerinduan untuk ingin berjumpa dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu membaca firman-Nya dan melakukan segala sesuatu demi menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagi kita mencintai mama dan papa pasti membuat mereka akan bahagia, kan? Bagaimana kita, kalau saya cinta sama mama saya, maka saya akan membuat mama saya, bagaimana mama saya supaya bahagia. Oh, dengan membantu mama saya mengerjakan pekerjaan rumah misalnya, atau membantu mama saya menjaga adik. Nah, ya, atau misalnya adik-adik mencintai olahraga basket, ya, pasti adik-adik mencari tahu bagaimana ya supaya mainnya itu bener gitu ya, tekniknya gitu, supaya jago nanti main basketnya. Atau adik-adik suka main game, pasti adik-adik cari tahu ya, wah bagaimana ya supaya
gamenya ini bisa menang gitu. Bahkan suka ya gambar-gambar karakter gamenya itu, saking cintanya sama gamenya. Kalau itu adik-adik terapkan juga ketika adik-adik mencintai Tuhan. Carilah dengan sungguh-sungguh, cintailah dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Buktikan rasa cinta kita kepada Tuhan dengan mentaati segala perintahnya. Oke. Nah, kita coba lihat lagi list kita yang tadi ya. Banyak hal yang kita cintai dalam dunia ini, banyak hal yang kita anggap penting dalam dunia ini, tapi kita coba pilah. Kalau yang sifatnya tidak kekal, ya sementara saja kita beri nilai 0. Ya, misalnya Kak, saya mencintai keluarga saya. Oke, keluarga bagus nggak? Bagus ya. Tapi apakah keluarga itu sifatnya kekal? Tidak. Pada suatu saat nanti kita akan berpisah, ya. Maka kita akan beri nilai 0. Kemudian Kak, saya suka dancing. Oke. Ya, dance itu mungkin sifatnya hanya sifatnya sementara. Kebahagiaan yang hanya sifatnya sementara. Ya, pada saat misalnya kita lagi tidak bisa berdansa, maka kita akan menjadi sedih. Maka itu hanya kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kita akan coba beri nilai 0 juga. Atau buat saya Kak, yang penting itu tenar, terkenal, like-nya banyak tuh kalau di sosmed. Nah, itu pun bersifat sementara ya adik-adik, tidak kekal. Ya, maka kita beri nilai 0. Semua yang ada tadi list kita, ya, punya mobil mewah, kekayaan, wah saya gengnya, arminya BTS, nah itu semua sifatnya adalah sementara. Kita beri nilai 0. Tapi adik-adik tahu, ada yang bersifat kekal. Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Kalau kita cari kebahagiaan sejati yang sifatnya kekal, yang kita cari adalah Tuhan. Maka Tuhan kita beri angka 1. Karena itu adalah kebahagiaan yang sejati. Nah, coba adik-adik urutkan. Kalau 1 itu di depan, kemudian angka 0000 tadi ada di belakangnya, maka 0000 tadi semua akan menjadi nilai. Mungkin 100, mungkin 1000, mungkin 1.000.000, mungkin 1.000.000.000, mungkin 1 triliun. Ya, tapi adik-adik jangan sampai salah. Jangan taruh satunya di belakang atau bahkan tidak ada. Maka semua yang kita lakukan di dunia ini sifatnya sementara dan semuanya 0 nilainya. Tapi ketika kita menjalankan semua kegiatan kita dengan Tuhan yang sebagai pusat utamanya, maka 00 tadi akan menjadi bernilai. Contohnya, saya suka main game Kak, gitu. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusatnya, maka kita akan mendapatkan hikmat bahwa bagaimana cara mencari game yang baik, game yang mendidik, gitu ya, game yang bermanfaat bagi adik-adik. Dan kita jadi tahu, kalau kita berhikmat, kita akan jadi tahu bagaimana cara bermain game yang benar. Bukan sepanjang hari sampai lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat. Ya, lupa membantu keluarga atau lupa bersengkrama dengan keluarga. Ya, jadi tetap boleh main game, tetap boleh nonton YouTube, boleh melakukan hobi kita, boleh. Asal ya, supaya tidak semuanya menjadi sia-sia, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjadi pusatnya, maka semua apa yang tadi kita lakukan itu menjadi bernilai dan hidup kita menjadi tidak sia-sia. Oke, jadi memandang hidup dengan cara Allah. Dari kitab Pengkhotbah kita belajar bahwa mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan tidak akan membuat kita bahagia. Untuk mempunyai hidup yang berarti, kita harus bersandar pada Allah, menjadikan Allah pusat hidup kita. Hidup setiap hari bagi Allah
adalah sejak dari kita muda. Bukan nanti, tapi sekarang, sejak kita muda. Jangan tunggu kita tua, ya, karena nanti begitu kita tua, kita akan menemui banyak masalah yang kita tidak siap. Kita harus siapkan dari kita saat kita muda. Di pengkhotbah tadi yang dibacakan, pengkhotbah 12 ayat 13-14, ditutup dengan kalimat seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Adik-adik, pada dasarnya semua apa yang kita lakukan, semuanya harus kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita kembali kepadanya. Oleh karena itu, jadilah bijaksana, hiduplah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan membuat hidup kita ini sia-sia saja. Ya, jadikan Tuhan pusat kehidupan kita supaya kita tahu bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan untuk segala firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Tuhan, mampukan kami, sertai kami untuk selalu mencari kebahagiaan yang sejati, hidup yang benar di hadapan Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan kepada kami. Ajar kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, menjadikan kami selalu murni mencari kasih Tuhan dalam setiap saat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat menjalankan kehidupan bersama Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik tadi sudah belajar tentang firman Tuhan. Ada beberapa hal yang kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar mengenai cinta merupakan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang kedua, bahwa cinta dapat melakukan dan berkorban apa saja untuk orang yang dicintainya. Dan yang ketiga, cinta merupakan dasar utama hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita mencintai Allah? Tentu saja dengan melakukan segala perintah-perintahnya. Hari ini adik-adik datang beribadah juga merupakan salah satu bukti bahwa adik-adik mencintai Tuhan. Dan cinta juga merupakan satu kerinduan bahwa kalau kita benar-benar merindukan Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah. Dan kita ingin bersekutu lebih erat lagi dengan Allah. Nah, itulah beberapa pokok yang dapat kita ambil pada minggu ini. Nah, adik-adik, mari kita juga akan masuk dalam doa syafaat dan akan dibawakan oleh beberapa orang teman kita. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu ingin memanjatkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada Engkau atas bimbingan dan penyertaan Engkau untuk studi kami. Walaupun kami harus belajar secara daring, Engkau yang selalu memberikan semangat kepada kami dan kelancaran proses belajar mengajar secara online ini. Untuk tahun ajaran baru nanti, kami mohon penyertaan Tuhan agar di tahun ajaran baru nanti kami anak-anak-Mu bisa tetap terus semangat untuk belajar, bekerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab. Berkatilah proses pembelajaran jarak jauh untuk tahun ajaran baru nanti yang akan datang. Kami mohon Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada guru-guru kami agar mereka bisa mengajar kami dengan baik. Tuhan, kami juga ingin mendoakan
vaksin corona ini Tuhan, agar cepat tersebar, dan kiranya Tuhan memberikan orang-orang yang jujur bertanggung jawab dalam pendistribusian vaksin corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati juga untuk kesehatan orang tua kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan kakak sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi kami kesehatan, jauhkanlah kami dari sakit penyakit dan virus-virus yang sedang mewabah sekarang, agar kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Tuhan berkati juga untuk bangsa negara kami ya Tuhan, Kau berkati pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan negara kami, agar negara kami terhindar dari permasalahan dan bisa hidup damai dan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memberikan uang persembahannya, memasukkannya dalam amplop, dan meminta papa dan mama untuk membantu mentransfer nomor rekening ini. Atau adik-adik juga dapat scan barcode ini. Nah, sambil adik-adik mempersiapkan persembahan, kita akan angkat satu pujian. Sebuah lagu bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Adik-adik, mari kita bersama-sama membawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Kami berterima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, akal budi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buktikan bahwa dalam kehidupan kita benar-benar mencintai Tuhan. Dalam setiap hidup kita, semakin hari semakin kita mencintai, semakin kita setia kepada Tuhan. Tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya.
tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Nah, adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Kita mau masuk dalam doa tutup dan sekaligus kita akan angkat doa Bapa kami secara bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau sudah pimpin kami. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau mencintai Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.